Sebelum melanjutkan pembahasan kali ini, silakan klik tombol subscribe agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kita bisa melanjutkan pada sesi tanya berikutnya kepada Kisah Berang Alam. Alhamdulillah masih diberikan waktu oleh beliau. Kali ini kita akan melanjutkan mengenai spiritual kerezekian. Nah, khususnya beliau telah menyinggung pada waktu lalu itu perihal jihad untuk rezeki diiringi dengan bersyukur. Nah, bagaimana untuk pengamalannya, bagaimana konsepnya, Kisah Berang? Iya, untuk mengaplikasikan antara bersyukur dengan jihad, yang pertama kita pahami bahwasanya kita sebagai makhluk harus mempunyai sandaran. Siapa itu sandarannya? Apakah pacarnya? Bukan. Apakah bosnya? Juga bukan. Yang pastinya sandarannya yaitu Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika diri kita sudah bisa bersyukur, sudah bisa menyandarkan semua kegelisahan, semua unek-unek, semua yang grundel yang ada dalam hatinya disandarkan sama Gusti Allah, kita sudah senantiasa bisa bersyukur. Fa insyaallah itu modal utama agar diri kita memperoleh ketenangan batin. Karena ketika diri kita sudah memperoleh akan ketenangan batin, maka ketika diri kita akan melakukan sesuatu hal berkenaan dengan masalah jihad. Ingat, jihad di video saya yang sebelumnya sudah saya jelaskan bahwasanya jihad itu berusaha untuk menggapai sesuatu yang baik, yang berkenaan dengan kemaslahatan ataupun berkenaan dengan masalah finansial, masalah keuangan. Ketika rumus pertamanya kita sudah bersyukur, kita sudah bisa benar-benar pasrah sama Gusti Allah, kita menjalankan jihad itu enak. Karena jihad itu merupakan sesuatu yang ada di dunia. Ibaratnya semacam hablum minan nas, bagaimana diri kita berhubungan dengan manusia. Loh, apa ada kaitannya antara jihad dengan masalah hubungan dengan manusia? Ya ada. Karena ketika diri kita bergaul, bersosialisasi, bersilaturahmi, itu kan berhubungan. Kemudian rumus untuk membuka rezeki yaitu dengan silaturahmi. Lah, kunci dari silaturahmi ya memang berhubungan dengan kawan kita, apakah orang terdekat ataukah saudara, tujuannya untuk langkah syariat untuk mendapatkan ataupun membuka jalannya keuangan. Baik, jadi dibalik kita berhubungan dengan secara vertikal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus diiringi dengan jihad. Maka bagi orang-orang atau mungkin saya sendiri yang merasakan kalau memang sudah bersyukur namun masih belum diberikan nikmat tambahan, itu karena memang tidak diiringi oleh hubungan horizontal kepada orang lain atau manusia begitu. Nah, bagaimana cara agar kita ini selain bersyukur secara ikhlas tentunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita memperbaiki hubungan dengan manusia. Nah, apakah dengan bersyukur atau mengakui secara hati bahwa ini adalah dari Tuhan Yang Maha Esa, agar ketenangan hati kita itu bisa membersihkan pikiran kita agar hubungan kita dengan orang lain itu baik. Bagaimana caranya? Ya, yang pertama kita harus memposisikan mengenai keadaan kita ya. Kita jangan berpikir bersyukur seperti bersyukurnya orang-orang alim ataupun orang-orang minasolihin. Itu berbeda. Untuk orang awam kalau mencoba bersyukur seperti orang-orang minasolihin, orang-orang soleh, itu belum tingkatannya. Jadi jalankanlah sesuai dengan keadaan masing-masing. Karena cara bersyukur seseorang itu berbeda-beda. Ada seseorang yang bersyukur dengan cara menikmati akan keadaan yang diberikan sama Gusti Allah. Contohnya jika bekerja di sebuah perusahaan kemudian menjadi seorang cleaning service, ya tidak masalah, diwujudkan syukurnya. Alhamdulillah saya bisa mendapatkan uang dengan cara menyapu. Lah, daripada saya maling, daripada saya melakukan hal-hal yang tidak baik di luar sana, resikonya lebih tinggi, nanti saya dipukuli, dipenjara dan lainnya. Dan untuk ibu rumah tangga bagaimana caranya untuk mewujudkan bersyukur? Dengan menerima keadaan
yang diberikan sama Gusti Allah. Contohnya, jika finansial yang diberikan sama suaminya itu 3 juta, ya alhamdulillah. Ki, 3 juta itu kebanyakan, itu kalau istri Aki ya. Kira-kira berapa Mas? 1 juta ya? Mungkin 1 juta untuk belanja. Lah, 1 juta untuk belanja ya disyukuri. Lah nanti saya tidak bisa touch up untuk make up dan lainnya. Makanya konsep bersyukur ini dijalankan dengan benar, nanti dipraktekkan dengan cara jihad. Bagaimana caranya? Nanti sebagian uang yang diberikan sama suaminya, ya jangan dihabiskan semuanya. Contohnya sisakan kira-kira 100 lah. 100 ini nanti bisa digunakan untuk membeli sebuah produk, dan produk ini bisa dipasarkan melalui Facebook. Lah daripada nanti di Facebook cuma ngomel, kemudian cerita curhat-curhat yang nggak jelas, yang mending digunakan untuk jualan. Karena untuk mewujudkan masalah jihad itu dengan belajar. Belajar itu caranya banyak. Dengan belajar keadaan sendiri, kemudian dipraktekkan, ataupun belajar mengenai kesuksesan tetangga. Makanya kalau ada tetangga yang membeli mobil, itu jangan dibikin iri. Bikinlah pembelajaran. Mengapa Bu Tejo ini kok bisa beli mobil? Ya ilmunya Bu Tejo ini dipelajari. Hal tersebut merupakan bagian dari eksekusi jihadnya, Mas. Kalau untuk masalah bersyukurnya kan tadi dikasih uang sama suaminya, kemudian menerima ridho, itu wujud syukurnya. Nah kemudian eksekusi jihadnya ya seperti tadi, uang dari yang diberikan disisakan kira-kira 100.000, dipraktekkan untuk jualan. Kemudian eksekusi jihad lainnya bagaimana? Belajar dari Bu Tejo yang membeli mobil. Baik, mungkin itu bisa dilakukan oleh semua orang ya, karena mungkin konsepnya adalah mudah, tapi dalam melakukannya maka kita akan menemui banyak mungkin masalah atau halangan atau rintangan begitu. Nah, oleh karena itu Kisah Berang Alam dan kami menyediakan kelas untuk sahabatku sekalian, bagaimana berjihad secara islami, ya berhubungan dengan kerezekian, bukan perang, tapi berjihad mengenai menjihadi diri kita dalam melawan kemiskinan, begitu, dalam melawan kerezekian. Nah, karena bersyukur berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka harus diiringi dengan usaha lahiriah. Bukan hanya bersyukur alhamdulillah hari ini dapat ini, tapi juga dengan jihad agar bisa meningkatkan nikmatnya itu. Nah, apakah ada tambahan dari Kisah Berang Alam? Oke, begini. Memang untuk kalimat yang saya berikan kedengarannya enak, kedengarannya mudah. Nanti kalau dipraktekkan sulit. Begini, cara memahami sesuatu hal jangan diterima secara mentah-mentah. Sesuaikan dengan keadaan saudaraku. Jadinya makanya saya gambarkan mengenai OB, mengenai masalah ibu rumah tangga, agar saudaraku bisa menggambarkan sesuai keadaan visual yang terjadi. Nanti keadaan visual tersebut yang digunakan untuk wujud bersyukur dan juga untuk mengekspresikan ataupun mewujudkan mengenai masalah syukur tersebut. Karena syukur ini harus diwujudkan, bukan hanya di angan-angan. Lah, cara mewujudkannya memang dengan tata cara jihad semacam itu. Karena ketika saudaraku, sahabatku semuanya menginginkan uang, bukan hanya berdoa, kemudian Gusti Allah tiba-tiba langsung menurunkan uang geblek, begitu ya, tidak. Memang tahapannya harus dieksekusi dengan tindakan. Tindakannya apa? Dengan jihad. Jihadnya bagaimana? Disesuaikan dengan keadaan dari sahabatku semuanya. Maka dari hal tersebut nantinya insyaallah untuk hal-hal ini nanti akan kita bahas melalui kelas. Kelasnya nanti akan dijelaskan lebih mendetail oleh Mas Panji Asworo. Baik, terima kasih kalau begitu. Semoga hal ini juga bermanfaat dan menjadi pencerahan bagi kita semua. Untuk sesi berikutnya, kita akan membahas secara detail apa itu kelasnya dan secara spesifik yang ingin bergabung bagaimana caranya. Silakan ikuti atau follow up kami di channel kami ini. Terima kasih. Jangan lupa subscribe dan berilah komentar, beri tanggapan, pertanyaan atau ingin berkonsultasi langsung kepada Kisah Berang Alam, hubungi WA di kolom deskripsi. Baik, terima kasih dari Kisah Berang Alam dan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.